Aturan Gibran, kandangkan mobil dinas dan fenomena ASN mudik pakai mobil dinas. Ditulis oleh Widodo SP dari laman siwar.com. Kendaraan dinas jangan digunakan untuk itu, pokoknya aturannya kan mesti jelas. Bolehkan sesuai dengan Menpan aja. Kita mengacu kepada Menpan, kendaraan dinas tidak boleh digunakan untuk mudik di luar. Kalau untuk terkait dengan SE pengandangan mobil dinas sudah jauh mana? Seperti tahun-tahun sebelumnya. Sudah ada SE-nya? Siap kita sedang. Sanksinya apa mas? Sanksi apa ya? Ya untuk nek ono sih. Mobil nganggo mobil dinas lapor. Ada nggak sih mas yang mobil dinas nggak dikandangin? Apakah seperti ambulan, damkar dan sebagainya atau gimana? Oh iya itu tetap standby di tempatnya masing-masing, ambulan, damkar dan tetap standby selama bulan Lebaran. Ada banyak cerita yang muncul setiap kali Lebaran tiba, yang diwarnai dengan aksi mudik massal di masyarakat kita. Arus mudik pada Lebaran 2023 bahkan diprediksi mencapai 120 juta jiwa lebih sebagai pelampiasan setelah 2 tahun terakhir aktivitas mudik masyarakat kita dibatasi oleh pandemi gara-gara COVID. Nah, di antara sekian banyak cerita mudik, aksi penggunaan mobil dinas oleh para ASN untuk mudik ke kampung halaman menjadi cerita yang rasanya selalu muncul setiap tahun. Fenomena inilah yang lantas disikapi Gibran dengan memberikan larangan penggunaan mobil plat merah milik Pemkot Surakarta untuk dipakai mudik. Caranya, semua mobil dinas akan dikandangkan, kecuali mobil yang dipakai buat bekerja selama masa libur Idul Fitri. Jika mau menggunakan mobil buat mudik, Gibran menyarankan para ASN di Surakarta agar menggunakan mobil milik sendiri, menyewa mobil di persewaan mobil termasuk menyewa mobil seperti yang selama ini juga dilakukan oleh Wali Kota Surakarta itu. Seberapa efektifkah larangan itu? Kalau di Solo mungkin efektif karena sungkan atau memang dengan kerelaan mengikuti instruksi Mas Wali. Namun saya kok agak meragukan bahwa hal itu bisa efektif di kota-kota lainnya, termasuk bagi kalangan ASN di tingkat provinsi yang bekerja di kantor gubernur. Kalau nggak percaya silakan cermati nanti pemberitaan yang muncul, mulai dari penggunaan mobil dinas buat mudik sampai penggunaan libur yang kebablasan yang berimbas pada terkendalanya layanan publik karena sebagian ASN belum kembali bekerja setelah mudik. Masih dimungkinkannya penggunaan mobil dinas buat keperluan mudik bagi saya terasa menjengkelkan. Seharusnya fasilitas negara yang dipakai buat tujuan melancarkan urusan kerja setiap hari. Ya jangan sampai dipakai di luar keperluan kerja. Enak benar mudik pakai mobil dinas ketika masyarakat biasa kudu merogoh kocek cukup dalam karena harga tiket menumpang transportasi umum harganya cukup tinggi kalau musim lebaran kayak begini. Lalu terus bagaimana dong? Kuncinya adalah keteladanan yang dimulai dari pemimpin daerahnya. Setelah itu perlu keberanian dalam menetapkan aturan larangan mudik dengan mobil dinas, plus sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggar. Kalau disebut siapa saja ya berarti sampai bupati, wali kota, hingga gubernur kudu memberikan sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggar, tanpa pengecualian termasuk si pembuat aturan. Bagaimana kalau diloloskan saja tanpa perlu susah bikin aturan yang bisa memicu ketidaktaatan hingga muncul ketegangan antara si pembuat dan sasaran kebijakan selama mudik? Aduh, kayak nggak paham aja ya kebiasaan para pekerja kita. Secara umum nggak cuma ASN, kalau dihadapkan pada aturan, dengan berprinsip aturan ada dibuat untuk dilanggar, maka bersiaplah bertemu mobil berplat merah keliaran di jalanan kota Anda yang seolah tanpa bersalah menggunakan fasilitas negara untuk keperluan pribadi. Pastinya akan tetap ada ASN yang berperilaku lurus, bahkan siap membayar harga agar bisa mudik di Lebaran 2023 dengan moda transportasi yang tersedia di negeri ini dan tinggal pilih sesuai kebutuhan dan keuangan mereka. Tapi saya sangat yakin penyalahgunaan mobil dinas masih akan menjadi cerita pada Lebaran 2023. Mau taruhan pakai sarung setahun penuh? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Anies terjepit di Pilkada DKI, elektabilitasnya kalah dengan Heru Budi dan Gibran. Di Pilpres kalah dengan Ganjar dan Prabowo. Anies gak bisa berkutik. Ini adalah pilkada sementara mengisi kekosongan. Dan tadi Bapak tanya maju apa tidak. Jadi pejabat gubernur juga susah, berat. Itu nanti 2024 serahkan kepada yang kepingin saja. Dan saya melaksanakan tugas ini sampai selesai.
Nah, pasti di sini Pak Surya Paloh dan bahkan juga koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024 pasti akan nyesel ya. Karena apa? Karena melawan Heru Budi Hartono di Pilgub DKI Jakarta saja tidak mampu Anies Baswedan ini. Bahkan ada pengamat politik jika maju Pilgub DKI 2024, Anies bisa kalah melawan Heru Budi Hartono. Bayangkan, Heru Budi Hartono padahal baru beberapa bulan saja menggantikan Anies Baswedan yang telah lengser pada 16 Oktober 2022. Lain soal tentang Gibran. Pada beberapa survei namanya memang cukup moncer, misalnya di Jawa Tengah. Tapi barangkali kalau Jakarta membuka peluang untuk dia bertarung, rasa-rasanya seru juga. Gue sih membayangkan ya, pertarungan di Jakarta nanti, Pak Anies yang gagal di Pilpres akan masuk lagi di Jakarta, kemudian bertarung melawan anaknya Pak Jokowi. Jadi ini memang kelasnya bukan kelasnya Pak Jokowi, cukup dipertarungkan dengan Gibran, mantan wali kota Solo yang kemudian barangkali akan mendapat dorongan dan tiket dari partai politik. Surya Paloh dan koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 pasti akan nyesal karena melawan pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di Pilgub DKI saja tidak mampu. Hal itu diungkapkan pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Bayangkan, padahal Heru Budi baru beberapa bulan saja menggantikan Anies yang telah lengser 16 Oktober 2022. Tapi dengan cekatannya Heru Budi dalam eksekusi program-program di DKI Jakarta mampu membuat warga Jakarta tertarik untuk memilihnya sebagai gubernur pada 2024 mendatang. Sebelumnya, Ketua KPU Hashim Asy'ari mengungkapkan tidak ada larangan bagi calon presiden yang kalah untuk mengikuti Pilkada 2024. Dengan demikian, semua tokoh masih berpeluang maju untuk menjadi kepala daerah meski kalah di Pilpres, tak terkecuali Anies Baswedan. Anies menjadi tokoh pertama yang dideklarasikan menjadi capres oleh Partai Nasdem. Anies menunggu tiket dari gabungan partai atau koalisi untuk maju Pilpres. Bila gagal maju atau kalah di Pilpres, Anies masih bisa berkompetisi di pemilu lewat Pilkada Jakarta. Pilgub DKI akan digelar serentak dengan daerah lain 27 November 2024. Meskipun sedang bersafari politik sebagai capres, nama Anies masih masuk dalam bursa Cagup DKI. Jika melihat elektabilitasnya yang terus anjlok dan masih di bawah Ganjar dan Prabowo, Anies sudah dipastikan gagal dan sulit menduduki posisi capres. Dan bisa dipastikan Anies akan ikut kontestasi Pilkada Jakarta 2024 mendatang. Tapi yang menjadi ganjalan Anies sekarang adalah Heru Budi. Nusantara Strategic Network (NSN) merilis hasil survei elektabilitas sosok yang dipilih untuk mengikuti Pilkada Jakarta 2024. Hasil survei menunjukkan nama PJ Gubernur Heru memperoleh elektabilitas tertinggi dengan 22,5%. PJ Heru mengalahkan sejumlah nama besar seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Jokowi Gibran Raka Buming Raka. RK mendapatkan elektabilitas 17,5%, Gibran 10,3%, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Nathalie 7%. Sementara elektabilitas ex-Gubernur Jakarta Anies Baswedan turun dengan 7,8%, sedangkan wakilnya dulu Ahmad Riza Patria elektabilitasnya di angka 3,8%. Turunnya elektabilitas Anies dan Riza di DKI Jakarta membuat nama-nama lain berkibar seperti Heru, Ridwan Kamil, dan Gibran. Dan ini menjadikan Anies seperti nggak bisa berkutik. Anies sedang berada di tengah-tengah. Anies sedang terhimpit dua elektabilitas yang sedang menghantuinya. Di kontestasi Capres, Anies kalah dengan Ganjar dan Prabowo. Dan jika ikut Pilkada, nama Anies sudah diambil alih PJ Heru, Ridwan Kamil, dan Gibran. Jadi sebetulnya kalau mau lihat secara fakta lagi, pemilihan Gubernur Heru adalah pemilihan yang jauh lebih baik daripada Anies, yang merupakan gubernur pilihan ayat dan mayat. Bagi saya, para pendukung Anies justru menjadi orang yang bakalan merusak citra si manusia rasis yang dicap sebagai kebodohan oleh Google ini. Justru mereka akan menjadikan Anies bulan-bulanan masyarakat yang pasti akan menghancurkan elektabilitasnya. Karena setiap orang waras pasti nggak akan milih orang bego untuk menjadi pemimpinnya. Jadi dengan pengalaman PJ Heru ini, saya yakin Jakarta bisa dikembalikan dan diputar arah 180 derajat setelah dihancurkan oleh Anies yang rasis dan juga bego, yang tak punya malu dalam menghabiskan anggaran masyarakat lewat pajak-pajak yang dibayarkan di kewajiban mereka. Bagaimana menurut Anda?